Sahabat toko di Indonesia, ini just sharing ya. Ini ada, ini didekatkan ke sini. Ada mitra kami yang kita lagi analisa lokasi dari Maps ya. Lalu lokasinya itu hampir sama dengan lokasi yang ini, lokasi ini. Jadi hampir sama dengan salah satu. Nah ini saya kasih contoh. Jadi juga sudah kelihatan omsetnya berapa tokonya yang hampir sama ya. Lalu ini beliau berbalas, ini penting ya. Ini just sharing tapi kami rahasiakan. Ini yang sharing siapa, jadi namanya nanti saya rahasiakan. Artinya ini adalah yang mau saya diskusikan adalah ilmunya ya. Ini pelajaran berharga bagi kita. Ini just sharingnya begini. Jawaban dari salah satu subscriber kami. Iya, menarik idenya. Saya akan pelajari dan buat rencana eksekusi sambil pelajari segala sesuatunya. Jadi prinsipnya prinsipnya begini. Rencananya hitungan kasar modal mulai akuisisi tanah dan lain-lain total 1,1 miliar ya, dan rencana 50%-nya saya pakai bank. 50%-nya saya pakai bank, jadi kurang lebih 550 juta kisaran bank ya. Terus apakah hitungan ini fleksibel dengan perkiraan SPD lokasi itu untuk tenor 5 tahun. Jadi cicilannya kurang lebih 10 juta. Coba ini tak buatkan hitungannya ya. Kalau ini worth it apa tidak? Ini pilihan. Ini tak kasih hitungannya. Nah, begini hitungannya ya. Ini ada pemasukan, ada biaya, ada net profit, ada pinjaman 550 juta, 6 bulan, 60 bulan, 10 juta pembulatannya ya. Bank bunga dan lain-lain 10 juta lah ya, 10 juta sekian. Ini tak buat estimasi omset 7 juta ya, omsetnya 7 juta. Terus margin 14%, ini ketemu brutonya 29,4 juta. Gaji pegawai, listrik, pembungkus, semua total sama pinjaman. Ini ada pinjaman 10 juta, total 25 juta. Jadi dapat keuntungan bersih 4 juta rupiah, cuma 4 juta rupiah. Ya, ini kalau 7 juta. Kalau kita turunkan jadi 6 juta misalnya ya, 6 juta. 6 juta jadi berapa? 6 juta. Kalau omset per hari 6 juta dengan margin 14%, itu dapat keuntungan cuma 88.000 saja ya. Ini keuntungan bersihnya, tapi sudah bayar cicilan 10 juta ya. Jadi saya rasa mestinya minimal 6 juta ya. Kalau 8 juta bisa dapat 8 juta sekian ya. Sudah bayar cicilan 10 juta. Ya, sahabat toko di Indonesia, ini disarankan apa tidak? Itu sudah di luar kami, tapi yang jelas saya sampaikan bahwa ini sangat berat. Sangat beratnya adalah karena RAB-nya adalah di 6 juta. RAB-nya ada di 6 juta. Nah, kalau misalkan menurut Mas Hanafi, lokasi yang seperti itu omsetnya estimasinya di berapa? Ya di 6, 7, 8 jutaan. Ya, kalau di mitra kami di awal-awal 6, 7, 8. Tapi itu kami pernah buka dengan lokasi yang sama persis seperti itu. Sekarang sudah jalan 1 tahun, omsetnya sudah di 2 digit, sudah di atas 10 juta. Begitu ya, sahabat toko di Indonesia, cara menghitungnya begitu. Apabila Mas misalkan cicilannya saya buat misalkan saya nyicilnya 350 juta misalnya. 350 juta berarti cicilannya kurang lebih di angka 6 juta setengah. 6 juta 500 ya, 6 juta 500. Nah, ini akan berubah jadi 6 juta 500. Nah, minimal berapa? Ini kalau 8 juta, omset 8 juta kita dapat 11 juta. Kalau 6 juta kita dapat berapa? 6 juta kita dapat 3 juta setengah minimal. Kalau 5 juta, 5 juta minus berarti 5 juta. Oh, personilnya berarti berkurang kalau 5 juta. Ini 4. Nah, masih dapat 1 juta 300. Ya, masih dapat 1 juta 300. Kalau misalkan pinjamannya 350 juta. Jadi hitungannya begini, memang harus pemasukannya sekian, estimasinya silahkan di screenshot aja terus dihitung-hitung aja. Ya, sahabat toko Indonesia, ini memang sangat berat di awal. Kalau misalkan memang ada pinjaman, terlepas dari berani atau tidak, itu pilihan. Setiap orang mempunyai caranya masing-masing untuk mencapai sebuah tujuan. Yang paling jelas ini saya buatkan hitungannya dan saya sampaikan ini memang nanti akan menjadi berat. Begitu sahabat toko Indonesia. Mudah-mudahan videonya ini bisa menjadi manfaat ya. Sebelum memulai bisnis kita tahu hitungannya secara keseluruhan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.